kita bertemu lagi di praktikum farmasetika dasar untuk materi kopi resep. Kopi resep di sini sudah dijelaskan pada teori, itu merupakan salinan resep, ya, salinan resep yang sesuai dengan resep aslinya, di mana kita akan memasukkan contohnya seperti resep untuk resep yang ke Dr. Yana Katamsi, ya. Dr. Yana Katamsi berarti di sini kita tulis nama dokternya, yaitu Dr. Yana Katamsi. Kemudian untuk siapa atau nama pasiennya? Nama pasiennya yaitu untuk Tuan Ang Yulie. Tuan Ang Yulie. Nah, tanggal resepnya ini kita buat tanggal resepnya karena resepnya di sini tanggal 20 Maret tahun 2016. 20 Maret tahun 2016. Kemudian ini dibuat tanggal, ini dibuat sediaannya itu tanggal berapa? Misalnya kita buat tanggal sekarang yaitu tanggal 22 misalnya. 22 bulan 1 2020. Ya. Jadi dibuat dibuat sediaannya itu tanggal berapa. Oke, kemudian ini kita salin sesuai dengan aslinya, yaitu yang pertama nitrazepam 4 mg, laroxil 4 mg, lexotan 2 mg. Ya, ini Misevac kapsul DTD numero 10. Signa unum Dedi kapsul 1 Vespere. Pro-nya tidak perlu ditulis lagi ya, karena sudah ada di atas sehingga kita tidak tulis lagi. Di resep aslinya ini ada tertulis ITER 4 kali. Ya, berarti kita tetap menulis di sini ada ITER 4 kali dan di sini PCC, nanti di sini adalah tanda tangan apotekernya. Misalnya di sini apotekernya adalah Indah Febriana, berarti kita ya tanda tangan untuk si apoteker Indahnya. Kemudian di sini apa yang harus kita tulis ya, karena dia di sini ITER 4 kali, dia sudah ditebus untuk 1 kali setelah ditebus melalui resep aslinya, yaitu akan kita tulis dia di sini date ITER 1 kali. Ya. Nah, date ITER 1 kali ini adalah setelah kita menuliskan resep dari resep aslinya. Ya, dia sudah menerima sebanyak 1 kali dari resepnya. Ya, karena ITER 4 kali di sini berarti dia akan menerima adalah sebanyak 5 kali obat tersebut. Obat ini akan diambil sebanyak 5 kali. Yang pertama adalah kita akan menulis di sini date ITER 1 kali. Kemudian diambil yang kedua kali. Seandainya diambil yang kedua kali, ini kan dari resep asli diambil. Sedangkan dari resep yang ini nanti ditebus ke apoteknya akan ditulis date ITER 2 kali. Ya, sudah diambil obatnya sebanyak 2 kali maksudnya. Kemudian nanti diambil lagi, ini akan kita tulis adalah date ITER 3 kali dan selanjutnya adalah date ITER 4 kali. Berarti sudah diulang sebanyak 4 kali dia di sini. Tetapi dia sudah menerima obat adalah 5 kali setelah dari resep aslinya. Ya, di sini ada date ITER 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, atau hanya tertulis detur saja. Detur ini artinya telah diambil seluruhnya. Ya, boleh date ITER 4 kali atau tertulis detur saja. Ya, ini adalah langkah-langkah urutan dari pengambilan resepnya. Tetapi ITER 4 kali di sini harus tetap tertulis. Ini adalah obat-obatan golongan psikotropika.
Ya, nitrazepam ini adalah golongan psikotropika, laroxil dan lexotan. Ya, jadi sama-sama untuk obat psikotropika sehingga harus jelas untuk pengambilannya. Apabila dia hanya diambil 5, di sini kan tertulis 10. Tetapi pasiennya itu tidak mencukupi uangnya. Ya, misalnya dia tidak mencukupi uangnya, hanya mencukupi 5 tablet saja atau 5 kapsul saja misalnya. Ya, sehingga date iternya ini belum tertulis, tetapi hanya tertulis seperti hanya date 5 saja. Date 5 ya, tetapi belum ada tertulis iter. Kalau iter ini artinya diulang, tetapi kalau detur hanya diberikan 5 dari resep aslinya saja. Ya, jadi tertulis di sini hanya detur 5 dan tetap ada di sini iter 4 kali. Ya, dari pada waktu dia pengambilan yang kedua setelah dari resep aslinya itu nanti akan dijelaskan oleh apotekernya atau AA-nya ya, asisten apoteker, sehingga lebih mengerti dari pembuatan kopi resep ini. Setelah ini untuk penyimpanan kopi resep, karena kopi resep ini adalah obat penenang golongan psikotropika, sehingga dari resep ini harus kita simpan yang baik. Ya, penyimpanannya itu harus ada urutannya ya. Nanti akan tertulis di sini urutan misalnya ini urutan pada hari ini tanggal 22 yang masuk resep ini adalah misalnya 50 atau 51, itu harus jelas dan harus besar, sehingga untuk obat-obat penenang pada waktu pemeriksaan oleh Balai POM itu jelas mau pengambilannya itu nomornya nomor berapa. Dan Tuan Ang Yulie tadi ini seharusnya semua ini kan golongan dari psikotropika, jadi kita harus memberikan tanda apakah obat tersebut masuk golongan psikotropika atau narkotika. Sebenarnya di dalam aturan itu hanya golongan narkotika saja yang harus digaris merahi. Digaris merahi di bawah tulisan ini atau diberikan tanda pakai stabilo warna merah untuk nama obatnya. Tetapi karena ketiga obat di sini adalah obat penenang semua yang golongan psikotropika, sehingga harus kita memberikan tanda merah di bawahnya, di bawah tulisan ini, atau kita memakai stabilo untuk semua nama obatnya. Karena yang pertama ini itu nitrazepam itu adalah kelas benzodiazepam untuk penenang, kegunaannya adalah untuk penenang, untuk obat tidur, mengatasi kecemasan. Kemudian ini laroxil, ini ada amitriptilin ya isinya, yaitu berguna sebagai antidepresan. Dan lexotan di sini masih golongan bromzepam ya. Jadi ini kelas terapi dari antikonvulsi. Nah, karena ketiga ini adalah semua obat golongan psikotropika, jadi kita harus memberikan tanda di sini. Nah, karena ini golongan psikotropika, jadi kita juga harus memperhatikan dari dosisnya ini ya. Dosisnya apakah dia sesuai dengan Tuan Ang Yulie ini atau tidak. Nah, perhitungan dosisnya itu bisa kita perhitungkan ya dengan menggunakan rumus, yaitu N/12 dikali dosis maksimumnya ya. Ini untuk golongan dari nitrazepam, lexotan dengan laroxil. Sehingga penyimpanan dari resep ini itu harus masuk ke dalam penyimpanan khusus untuk resep-resep psikotropika ya. Jadi golongan-golongan obat-obat psikotropika, narkotika itu harus dipisahkan untuk penyimpanannya, karena biar cepat kita arsipnya itu, biar kita gampang untuk mencarinya pada waktu pemeriksaan. Atau bahkan seperti ini ya, dia misalnya tidak membawa resep ini, dia lupa membawa, jadi kita bisa mencarinya, kita punya arsip untuk ini resep aslinya ya. Nah, setelah itu baru kita buatkan. Ingat di sini ada vespere ya. Vespere itu artinya sore hari ya, jadi dibuat adalah sore hari, tetapi karena ini adalah obat tidur, jadi dipakai adalah diminum adalah sebelum tidur. Setelah kopi resep kita buat, kemudian kita beralih kepada etiket ya. Etiket ini kita memakai etiket berwarna putih karena dia dalam bentuk kapsul yang dimasukkan ke dalam oral ya, atau ke dalam mulut.
Kita isi seperti biasa, itu ada nomornya, nomor dari resepnya itu nomor berapa, tanggalnya, tanggal dibuat obatnya, kemudian nama pasiennya yaitu Tuan Ang Yulie, dan untuk aturan pakainya ya. Aturan pakainya itu di sini adalah 1 kali sehari, digunakan 1 kali sehari malam hari sebelum tidur. Demikian praktikum hari ini dengan materi kopi resep dan etiket. Apabila ada yang tidak kurang mengerti, dapat menghubungi untuk dosen praktikumnya masing-masing. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.